Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Dimas Aditya, seorang pria muda asal Bandung, tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi pengusaha sukses yang memiliki 10 cabang usaha bakso di setiap kota di Jawa Barat. Semuanya bermula dari sebuah mimpi yang penuh dengan tantangan, kegagalan, dan keberanian untuk bangkit. Seperti banyak cerita pengusaha sukses lainnya, Dimas tidak langsung memperoleh kesuksesan dalam sekejap. Justru, perjalanan hidupnya dipenuhi dengan rintangan yang seakan tak ada habisnya. Awalnya, Dimas hanya memiliki modal kecil yang didapatkan dari tabungan hasil kerja kerasnya sebagai seorang pekerja kantoran. Namun, keinginannya untuk menjadi seorang pengusaha jauh lebih besar daripada rasa takutnya untuk gagal. Di usia 22 tahun, Dimas memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya yang stabil di sebuah perusahaan swasta. Dia merasa bahwa ada potensi besar di luar sana yang bisa ia gali dan kembangkan. Namun, tanpa pengalaman bisnis yang cukup, ia hanya mengandalkan intuisi dan sedikit pengetahuan yang ia pelajari dari buku-buku kewirausahaan. Semua orang di sekitarnya, termasuk keluarganya, sempat meragukan keputusannya untuk meninggalkan pekerjaan tetap demi sebuah usaha yang belum tentu berhasil. Meskipun demikian, Dimas tetap nekat. Ia memilih untuk memulai bisnis kuliner dengan membuka warung bakso kecil-kecilan. Modal awal yang ia miliki hanya cukup untuk membeli gerobak bakso dan bahan-bahan dasar untuk memulai usaha. Dengan tekad yang bulat, ia membawa gerobaknya berkeliling ke berbagai kawasan di Bandung, berharap bisa mendapatkan pelanggan yang setia. Hari-hari awal tidaklah mudah. Banyak sekali hambatan yang harus dihadapi, mulai dari persaingan yang sangat ketat hingga masalah cuaca yang seringkali tidak mendukung. Namun, Dimas tetap bersemangat. Setiap pagi, ia membuka gerobaknya dengan harapan hari itu akan lebih baik dari hari kemarin. Ia bekerja dari pagi hingga malam, seringkali melewatkan makan siang dan hanya mengandalkan secangkir kopi untuk bertahan. Pelanggan pertama datang setelah seminggu berkeliling tanpa hasil. Seorang ibu-ibu yang tengah berjalan kaki membeli bakso dari gerobaknya dan memberikan Dimas senyuman yang tulus. Rasanya enak. Nak, kalau mau sukses, kamu harus selalu menjaga rasa dan pelayanan, kata ibu tersebut sebelum pergi. Kata-kata itu terpatri dalam ingatan Dimas. Ia sadar bahwa dalam dunia usaha, pelanggan bukan hanya mencari produk yang murah, tetapi juga pelayanan yang memuaskan. Sejak saat itu, ia mulai memperbaiki kualitas rasa baksonya dan memastikan bahwa setiap pelanggan merasa dihargai. Momen pencapaian kecil. Meskipun awalnya kesulitan mencari pelanggan tetap, usaha Dimas mulai menunjukkan hasil. Perlahan, nama warung bakso kelilingnya mulai dikenal di lingkungan sekitar. Pelanggan yang datang bukan hanya dari Bandung, tetapi juga dari berbagai daerah lain. Mereka datang bukan hanya untuk menikmati bakso, tetapi juga untuk merasakan pengalaman makan yang berbeda, yaitu pelayanan yang ramah dan bakso yang selalu disajikan dengan kualitas terbaik. Dimas pun merasa bahwa saat itu adalah titik balik dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk mulai mengembangkan bisnisnya lebih jauh lagi. Dengan modal yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, Dimas membeli lebih banyak gerobak dan merekrut beberapa karyawan untuk membantunya. Kini, ia tidak hanya berkeliling dengan satu gerobak bakso, tetapi beberapa gerobak sekaligus yang tersebar di beberapa titik strategis di Bandung. Namun, jalan menuju kesuksesan tidak selalu mulus. Dimas mengalami banyak kegagalan yang membuatnya hampir menyerah. Ada satu titik di mana penjualannya menurun drastis karena kondisi ekonomi yang memburuk. Banyak orang yang mulai mengurangi pengeluaran mereka, termasuk untuk makan di luar. Bahkan, pada satu bulan tertentu, Dimas harus menutup beberapa gerobaknya karena tidak mampu membayar gaji karyawan dan sewa tempat. Tapi, seperti yang selalu ia yakini, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Dimas memutuskan untuk tidak menyerah begitu saja. Ia berpikir keras dan mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Salah satu hal yang ia coba adalah melakukan inovasi pada menu baksonya. Ia menambahkan berbagai jenis varian bakso yang lebih menarik, seperti bakso keju, bakso pedas, dan bakso kuah kental dengan berbagai pilihan topping. Selain itu, ia juga mulai membuka layanan pemesanan online,
yang mulai marak digunakan oleh masyarakat kala itu. Layanan pesan antar ini menjadi terobosan besar yang membuka jalan bagi usaha Dimas untuk bertahan. Pendapatan mulai meningkat lagi, dan pelanggan setia mulai kembali. Keberhasilan ini membuka mata Dimas bahwa inovasi dan mengikuti tren pasar adalah kunci untuk bertahan di dunia bisnis yang penuh persaingan. Mengambil langkah berani. Setelah lebih dari 2 tahun menjalankan bisnis bakso keliling, Dimas merasa bahwa ia sudah siap untuk melangkah lebih jauh. Ia mulai berpikir untuk membuka cabang tetap, bukan hanya berkeliling dengan gerobak. Dalam benaknya, ia ingin membangun sebuah restoran bakso dengan konsep yang lebih modern, yang dapat menjangkau lebih banyak orang dan memiliki tempat yang nyaman untuk menikmati hidangan. Namun, membuka restoran adalah langkah besar yang penuh dengan tantangan. Modal yang dibutuhkan sangat besar, dan Dimas tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Dengan tekad yang bulat, ia mencari investor untuk membantu mewujudkan impian tersebut. Setelah beberapa bulan mencari, akhirnya ia bertemu dengan seorang investor yang tertarik dengan ide bisnisnya. Investor tersebut setuju untuk memberikan modal dan menjadi mitra dalam membuka restoran bakso pertama. Restoran bakso pertama Dimas berlokasi di kawasan strategis Bandung dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Konsep yang ia tawarkan berbeda dengan yang lain. Dimas tidak hanya fokus pada rasa, tetapi juga pada kenyamanan dan pengalaman pelanggan. Restoran ini memiliki desain modern dengan dekorasi yang simpel namun elegan, menciptakan suasana yang nyaman bagi pelanggan untuk menikmati hidangan. Tak lama setelah restoran pertama dibuka, cabang-cabang lainnya mulai bermunculan. Dimas membuka restoran bakso di kota-kota besar lainnya di Jawa Barat, seperti Bogor, Cirebon, dan Tasikmalaya. Setiap cabang yang dibuka selalu mendapat sambutan yang luar biasa. Ia merasa bahwa langkah besar yang ia ambil untuk membuka restoran akhirnya membuahkan hasil yang manis. Dimas tahu bahwa perjuangannya baru dimulai. Dengan konsep yang terus berkembang dan inovasi yang terus ditambahkan pada menu, ia bertekad untuk terus memperluas usaha baksonya dan membuka lebih banyak cabang di setiap kota di Jawa Barat. Namun, ia tidak pernah melupakan pesan dari ibu yang pertama kali membeli baksonya. Jaga rasa dan pelayanan, maka sukses akan mengikuti. Meskipun usaha Dimas terus berkembang, tantangan yang dihadapinya semakin kompleks. Pada awalnya, ia hanya perlu mengelola beberapa cabang. Namun seiring dengan pembukaan restoran baru yang semakin banyak, masalah operasional menjadi semakin sulit. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, dari manajemen sumber daya manusia, pengelolaan pasokan bahan baku, hingga memastikan kualitas dan pelayanan yang tetap terjaga di setiap cabang. Salah satu masalah terbesar yang muncul adalah pengelolaan kualitas rasa di setiap cabang. Dimas mulai menerima keluhan dari beberapa pelanggan bahwa rasa baksonya tidak konsisten antara satu cabang dengan cabang lainnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan cara memasak, bahan baku yang berbeda kualitasnya di tiap lokasi, dan bahkan karyawan yang kurang berpengalaman dalam mengelola proses produksi bakso. Dimas merasa terpuruk karena masalah ini. Ia tahu bahwa konsistensi rasa adalah kunci utama yang membedakan restoran bakso miliknya dengan yang lain. Oleh karena itu, ia mengambil langkah besar dengan mengirimkan timnya untuk melakukan pelatihan intensif di semua cabang. Setiap karyawan, mulai dari koki hingga pelayan, harus memahami betul cara memasak bakso dengan resep yang sama dan menjaga standar pelayanan yang tinggi. Selain itu, Dimas juga mulai bekerja sama dengan pemasok bahan baku yang lebih terpercaya dan dapat memberikan pasokan bahan baku berkualitas secara konsisten. Ia juga memperkenalkan sistem pemantauan kualitas yang lebih ketat di setiap cabang, yang melibatkan pengawasan rutin dari tim manajemen pusat. Meskipun begitu, masalah tidak hanya datang dari dalam. Persaingan di industri kuliner semakin ketat. Restoran-restoran baru bermunculan dengan konsep yang menarik dan harga yang lebih terjangkau. Beberapa pesaing bahkan mulai meniru konsep restoran bakso milik Dimas. Dimas menyadari bahwa ia tidak bisa hanya bertahan dengan menawarkan produk yang sama. Inovasi harus terus dilakukan untuk menjaga daya tarik pelanggan, membangun merek dan memperluas jangkauan. Untuk mengatasi tantangan persaingan yang semakin sengit, Dimas mulai fokus untuk membangun merek yang kuat. Ia memahami bahwa di dunia bisnis yang penuh kompetisi,
Hanya produk yang dikenal dengan baik dan memiliki identitas yang jelas yang akan bertahan lama. Oleh karena itu, ia mulai melakukan pendekatan pemasaran yang lebih terstruktur. Pertama-tama, ia meluncurkan kampanye pemasaran yang lebih agresif melalui media sosial. Dimas tahu bahwa di era digital, promosi di platform online seperti Instagram, Facebook, dan TikTok sangat efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Ia membuat konten yang menarik, seperti video memasak bakso, proses pembuatan bakso, hingga berbagai kegiatan seru yang diadakan di restoran, termasuk promo khusus untuk pelanggan yang datang. Dimas juga bekerja sama dengan beberapa influencer kuliner yang memiliki pengaruh besar di media sosial. Mereka datang ke restorannya, mencoba berbagai varian bakso, dan membagikan pengalaman mereka di akun sosial media mereka. Ini membuat nama restoran Dimas semakin dikenal luas, dan banyak orang yang penasaran untuk mencoba bakso yang sedang menjadi tren tersebut. Selain itu, Dimas juga mulai mengembangkan program loyalitas pelanggan. Pelanggan yang sering datang mendapatkan poin yang dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik, seperti diskon, menu gratis, atau merchandise khusus dari restoran bakso tersebut. Dengan cara ini, Dimas berharap bisa menjaga pelanggan tetap loyal dan juga menarik pelanggan baru. Tak hanya di dunia maya, Dimas juga memperkuat brandnya di dunia nyata dengan membuka cabang-cabang baru di lokasi-lokasi strategis, seperti pusat perbelanjaan, kawasan perkantoran, dan dekat dengan kampus-kampus besar. Ini bukan hanya untuk memperluas jangkauan pasar, tetapi juga untuk meningkatkan eksposur merek. Setiap cabang didesain dengan konsep yang modern dan nyaman, dengan nuansa yang bersih, terang, dan menyenangkan. Menghadapi masalah keuangan dan mengelola operasional. Namun, perjalanan Dimas tidak selamanya mulus. Pada satu titik, ia mengalami masalah keuangan yang cukup besar. Meskipun penjualan semakin meningkat, biaya operasional yang tinggi membuat arus kas bisnis menjadi terhambat. Salah satu masalah utama adalah tingginya biaya sewa tempat yang semakin membengkak seiring bertambahnya jumlah cabang. Selain itu, biaya bahan baku, gaji karyawan, dan pemasaran juga terus meningkat. Dimas mulai merasa tertekan dan mulai bertanya-tanya, apakah ia telah membuat keputusan yang tepat dengan memperluas bisnisnya begitu cepat. Di tengah kekhawatiran tersebut, Dimas berkonsultasi dengan beberapa ahli keuangan dan mentor bisnis. Mereka menyarankan agar Dimas melakukan restrukturisasi keuangan dan mencari cara untuk mengurangi biaya operasional yang tidak perlu. Salah satu langkah yang diambil Dimas adalah melakukan analisis efisiensi di setiap cabang dan memotong pengeluaran yang tidak terlalu penting. Selain itu, Dimas juga memutuskan untuk meningkatkan manajemen inventaris di setiap cabang, mengurangi pemborosan bahan baku, dan memperketat pengelolaan stok agar tidak terjadi kelebihan persediaan yang tidak terjual. Ia juga memanfaatkan teknologi untuk memantau keuangan dan operasional bisnis secara real-time, sehingga ia dapat segera mengidentifikasi masalah dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Ketika bisnisnya mulai stabil, Dimas menghadapi masalah baru berupa kelelahan fisik dan mental. Mengelola 10 cabang yang tersebar di seluruh Jawa Barat tentu bukan hal yang mudah. Dimas merasa kesulitan untuk membagi waktu antara mengelola operasional, mengembangkan strategi pemasaran, dan menjaga kualitas layanan di setiap cabang. Pada suatu titik, ia merasa bahwa ia membutuhkan bantuan yang lebih besar agar bisnisnya bisa berjalan dengan lebih lancar. Membangun tim yang solid. Dimas sadar bahwa untuk menjalankan bisnis yang besar, ia tidak bisa lagi bekerja sendirian. Ia membutuhkan tim yang solid yang dapat membantunya mengelola setiap aspek bisnis. Oleh karena itu, ia mulai merekrut orang-orang yang memiliki kemampuan manajerial dan keahlian di bidang tertentu, seperti keuangan, pemasaran, dan pengelolaan sumber daya manusia. Dengan membangun tim yang kuat, Dimas mulai lebih fokus pada pengembangan bisnis dan strategi jangka panjang. Ia juga semakin percaya diri bahwa meskipun perjalanan bisnisnya penuh dengan rintangan, ia telah belajar banyak dari setiap pengalaman yang dilalui. Kini, ia bukan hanya sekedar seorang pengusaha, tetapi seorang pemimpin yang mampu menginspirasi tim dan menghadapi segala tantangan dengan kepala tegak. Setelah membangun tim yang solid, Dimas merasa semakin yakin untuk melangkah lebih jauh. Ia kini tidak hanya berfokus pada ekspansi bisnis,
tetapi juga pada bagaimana menjaga agar kualitas dan pelayanan tetap terjaga di semua cabangnya. Dimas tahu bahwa pada titik ini, ia tidak bisa lagi terjun langsung ke setiap cabang seperti dulu. Dia harus mempercayakan pengelolaan harian kepada tim yang kompeten dan memastikan bahwa mereka memiliki visi yang sama. Dimas mengembangkan sistem manajemen yang lebih terstruktur, dengan memberikan tanggung jawab lebih besar kepada masing-masing cabang. Setiap cabang memiliki manajer yang bertugas untuk mengawasi operasional sehari-hari, sementara Dimas memantau perkembangan setiap cabang melalui laporan berkala. Selain itu, Dimas mulai memperkenalkan sistem pelatihan rutin untuk semua karyawan, agar mereka selalu mendapatkan pembaruan tentang standar operasional dan pelayanan terbaik. Pencapaian Dimas semakin terlihat ketika dia berhasil membuka cabang ke-10 di kota Cirebon. Keberhasilan ini tidak datang begitu saja. Dimas harus menghadapi berbagai tantangan mulai dari pemilihan lokasi yang strategis, masalah perizinan, hingga kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil. Setiap kali membuka cabang baru, Dimas berusaha untuk memberikan yang terbaik, baik dari segi lokasi, desain interior, maupun kualitas menu. Namun, meskipun sudah mencapai kesuksesan yang cukup signifikan, Dimas tidak pernah melupakan perjalanan panjang yang membawanya sampai di titik ini. Setiap langkah kecil yang ia ambil dulu selalu menjadi bagian dari strategi besar yang membentuknya menjadi seorang pengusaha yang sukses. Ia terus belajar dari kegagalan dan kesalahan yang ia lakukan, serta terus berinovasi untuk menghadapi tantangan baru. Menghadapi perubahan pasar dan tren konsumen. Pada titik ini, Dimas mulai menghadapi tantangan besar lainnya. Perubahan tren pasar dan perilaku konsumen yang cepat membuatnya harus beradaptasi lagi. Di tengah suksesnya, Dimas menyadari bahwa selera dan preferensi konsumen bisa berubah sewaktu-waktu. Beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang yang mencari makanan sehat, rendah kalori, atau bahkan makanan berbasis vegetarian dan vegan. Hal ini memicu Dimas untuk memikirkan bagaimana bisnis bakso miliknya bisa tetap relevan dengan perubahan ini. Dimas memutuskan untuk berinovasi dengan menciptakan menu bakso sehat yang lebih ramah bagi konsumen yang peduli dengan kesehatan. Ia memperkenalkan varian bakso dengan bahan-bahan organik, bakso berbasis sayuran, serta bakso tanpa minyak yang lebih rendah kalori. Selain itu, ia juga memperkenalkan berbagai pilihan kuah yang lebih ringan dan sehat, seperti kuah kaldu ayam tanpa lemak dan kuah kaldu jamur. Inovasi ini tidak hanya menarik perhatian pelanggan lama, tetapi juga menarik segmen pasar yang lebih muda dan peduli dengan gaya hidup sehat. Selain itu, Dimas juga meluncurkan layanan pengantaran yang lebih cepat dan efisien. Melihat semakin berkembangnya budaya online food delivery, ia mengembangkan sistem pemesanan yang lebih terintegrasi dengan aplikasi online. Dengan memanfaatkan teknologi, Dimas ingin memastikan bahwa pelanggan bisa menikmati bakso favorit mereka dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan praktis, tanpa harus datang langsung ke restoran. Mengembangkan bisnis keluar Jawa Barat. Setelah berhasil mengembangkan lebih dari 10 cabang di setiap kota besar di Jawa Barat, Dimas merasa bahwa saatnya untuk membawa usahanya ke tingkat yang lebih tinggi. Ia mulai merencanakan ekspansi bisnis keluar Jawa Barat, dengan tujuan untuk membuka cabang di kota-kota besar lainnya di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Namun, untuk mewujudkan hal ini, Dimas harus menghadapi tantangan yang lebih besar lagi, seperti perbedaan karakteristik pasar, perizinan yang lebih rumit, dan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan selera lokal. Sebelum membuka cabang di luar Jawa Barat, Dimas melakukan riset pasar yang mendalam. Ia mempelajari kebiasaan makan masyarakat di kota-kota tersebut, preferensi rasa, serta daya beli mereka. Dari hasil riset ini, ia menemukan bahwa masing-masing kota memiliki selera yang berbeda-beda. Misalnya, di Jakarta, konsumen cenderung lebih menyukai bakso yang pedas dan variatif, sementara di Surabaya, bakso dengan cita rasa gurih dan kuah yang kaya lebih disukai. Dimas pun menyesuaikan menu baksonya sesuai dengan selera lokal di setiap kota. Perluasan keluar Jawa Barat tidak semudah yang dibayangkan. Dimas harus menghadapi masalah dalam mengelola rantai pasokan bahan baku yang lebih luas, serta kebutuhan untuk merekrut tenaga kerja yang bisa bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun, berbekal pengalaman dan keberanian untuk mencoba, ia membuka cabang pertamanya di Jakarta. Keberhasilan cabang pertama di Jakarta membuka jalan bagi cabang-cabang selanjutnya.
Dimas merasa bahwa langkah besar ini adalah bukti bahwa kerja keras dan inovasi selalu membuahkan hasil. Ia tak hanya berhasil membawa bisnis baksonya lebih jauh, tetapi juga membuka peluang bagi banyak orang untuk mendapatkan pekerjaan dan merasakan manfaat dari perkembangan usahanya. Membangun legasi dan menjadi inspirasi. Kini, setelah lebih dari 1 dekade menjalani dunia usaha, Dimas Aditya tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai inspirasi bagi banyak orang. Dari warung bakso keliling yang hanya memiliki 1 gerobak, ia telah berhasil mendirikan lebih dari 30 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, bagi Dimas, pencapaian terbesar bukanlah tentang jumlah cabang atau keuntungan yang didapatkan, melainkan tentang bagaimana ia bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan membantu orang lain meraih impian mereka. Dimas sering berbicara di berbagai seminar kewirausahaan, berbagi kisah inspiratifnya dengan para calon pengusaha muda yang ingin mengikuti jejaknya. Ia menyampaikan pesan yang sederhana, namun sangat bermakna. Kesuksesan bukanlah tentang seberapa cepat kamu mencapainya, tetapi tentang seberapa banyak kamu belajar dari perjalanan tersebut dan bagaimana kamu bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Selain itu, Dimas juga mendirikan sebuah lembaga yang fokus pada pengembangan kewirausahaan di kalangan pemuda. Ia ingin memberikan peluang bagi mereka yang memiliki semangat dan tekad untuk sukses, tetapi tidak memiliki akses yang cukup untuk memulai bisnis mereka. Dimas percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk sukses, dan ia ingin membantu mereka menemukan jalan mereka. Refleksi dan harapan. Kini, Dimas melihat ke belakang dan merasa bangga dengan perjalanan yang telah dilaluinya. Dari yang awalnya hanya seorang pemuda dengan impian besar, hingga menjadi seorang pengusaha yang sukses, Dimas menyadari bahwa setiap kegagalan dan rintangan yang ia hadapi adalah bagian dari proses belajar yang sangat berharga. Ia tidak pernah menyerah, dan ia percaya bahwa keberhasilan datang dari kerja keras, ketekunan, dan kemauan untuk terus berkembang. Meski sudah mencapai kesuksesan, Dimas merasa bahwa perjalanannya masih jauh dari selesai. Ia terus berinovasi, memperbaiki kualitas produk dan layanan, serta membangun tim yang lebih solid. Dengan semangat yang terus berkobar, Dimas berharap bisa terus memberikan inspirasi kepada banyak orang dan membantu menciptakan lebih banyak peluang bagi pengusaha muda di Indonesia.